Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Bincang iNews kali ini pemirsa kami hadirkan perbincangan mengenai bagaimana ancaman kebutaan di Nusa Tenggara Barat. Dimana kalau berbicara mengenai kebutaan memang banyak hal yang menjadi berpengaruh terhadap kebutaan ini. Dan program-program di Nusa Tenggara Barat juga sudah banyak digelontorkan untuk bagaimana bisa mencegah terjadinya kebutaan karena berbagai hal di Nusa Tenggara Barat. Saya akan berbincang-bincang mengenai hal ini bersama dengan Direktur Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir bersama saya dalam Bincang iNews, Ibu Dr. Cahya Desi Rahmawati. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Dokter? Baik, alhamdulillah. Seger cantik sekali hari ini, luar biasa. Terima kasih sudah hadir Bincang iNews Bu Dok. Kita ini berbincang-bincang tentang ancaman kebutaan di Nusa Tenggara Barat ya. Tapi ngomong-ngomong tentang ancaman kebutaan, memang Nusa Tenggara Barat ini ada ancaman besar ya untuk kasus kebutaannya. Betul, jadi menurut RAB tahun 2014-2016, data dari angka kebutaan di Nusa Tenggara Barat ini menduduki posisi kedua setelah Jawa Timur. Posisi kedua dari nasional? Ya, jadi yang pertama ya, Provinsi Jawa Timur. Okay. Jadi untuk angkanya, untuk NTB sebesar 4%, sedangkan untuk Jawa Timur 4,4%. Okay. Dari 4% ini sebanyak 78,1% disebabkan oleh katarak. Katarak itu penyebab utamanya. Betul. Yang 1%. Dari 4%. Dari 4%, ya, 1%. 78% ini 78% disebabkan oleh katarak. Oke, sisanya? Betul. Jadi penyebab gangguan penglihatan itu ada 5. Yang pertama yaitu katarak, kemudian kedua glaukoma, kemudian yang ketiga kelainan refraksi, yang keempat diabetik retinopati, dan yang kelima adalah kelainan pada kornea. Oke, tapi kelima penyebab tersebut apakah ada kasusnya di Nusa Tenggara Barat? Banyak. Dari kelima banyak juga. Banyak juga. Oke, jadi kelima kasus ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebutaan, tingginya kasus di Nusa Tenggara Barat begitu Bu Dokter ya. 4%. 4%. Itu luar biasa ya. Peringkat kedua nasional. Ya. Iya. Kira-kira Bu Dokter apa yang menjadi penyebab di Nusa Tenggara Barat ini tinggi? Jadi katarak itu penyebabnya macam-macam. Salah satunya karena faktor usia. Faktor usia. Ya, jadi banyak diderita pada usia 50 tahun ke atas. Kemudian selain karena kekurangan pada lensa, karena faktor usia, jadi katarak itu juga disebabkan karena karena ada faktor genetik juga. Misalnya pada bayi baru lahir yang disebabkan karena infeksi tukso. Kemudian bisa juga dipercepat karena adanya penyakit diabetik retinopati seperti itu. Oke, baik. Jadi memang katarak ini rata-rata banyak terjadi di usia 50 tahun ke atas begitu Bu Dokter ya. Apakah ada penyebab khusus mungkin dari pola kesehatannya begitu, pola hidupnya yang sehat atau seperti apa? Karena kalau kita tahu pastinya juga di daerah-daerah di luar Nusa Tenggara Barat banyak juga yang berusia di atas 50 tahun. Apa kira-kira yang menjadi faktor utama? Mungkin pernah dilakukan berbagai penelitian ataupun survei di Nusa Tenggara Barat, kenapa kita di posisi kedua Bu Dokter? Jadi mungkin yang pertama memang karena katarak itu sesuai dengan pengertian kan keseluruhan pada lensa, itu paling banyak disebabkan karena faktor usia. Kemudian yang kedua juga bisa karena paparan dari sinar UV. Nah di NTB ini kan kita memang paparan dari sinar matahari sangat tinggi kan, itu salah satu penyebab di NTB ini banyak yang menderita katarak seperti itu. Kalau berbicara paparan sinar matahari berarti kita juga konsen ke daerah timur di Nusa Tenggara Barat. Boleh dikatakan Pulau Sumbawa yang tadinya memang di sana dikatakan suhunya lebih tinggi daripada di Pulau Lombok. Kalau berkaca dari kasusnya Bu Dokter yang sering ditangani ataupun yang terjadi yang Bu Dokter tahu kasusnya di NTB, yang mendominasi wilayah mana saja? Jadi dari data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, untuk kejadian katarak sendiri paling tinggi itu di Lombok Timur. Oh, di Lombok Timur. Ternyata di Pulau Lombok begitu ya? Betul. Kemudian yang kedua di Lombok Tengah, yang ketiga di Lombok Barat. Oke, berarti kalau di Nusa Tenggara Barat di Pulau Sumbawa, apakah masih berbeda datanya atau memang ini terkapar di Nusa Tenggara Barat? Kalau tidak salah di Kabupaten Sumbawa itu KSB ya, KSB itu malah di urutan yang paling bawah. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan di Lombok Timur, kemudian kedua Lombok Tengah, yang ketiga di Lombok Barat, yang keempat Kabupaten Sumbawa, yang kelima Bima, kemudian yang keenam itu Dompu, Kota Mataram? Kota Mataram di urutan kelima.
Urutan kelima. Lima. Ya, oke baik. Jadi memang rata-rata terjadi banyak kasus begitu ya. Salah satunya juga penyebabnya adalah katarak. Kalau penyebab lainnya tadi ada 5 yang disebutkan oleh Bu Dokter ya. Salah satunya juga katarak. Kalau keempat selain katarak ini, kira-kira potensi terjadi di Nusa Tenggara Barat ataupun di Pulau Lombok yang tadi juga tinggi di Lombok Timur, salah satunya kasus katarak itu bagaimana Bu Dokter melihat? Jadi kalau tren yang kita dapat datanya itu setelah katarak itu yang banyak kelainan refraksi pada anak-anak. Karena sekarang kan memang kita tahu setelah di era digitalisasi semua serba komputer. Kemudian anak-anak juga Betul menggunakan sekali. gadget. Jadi ya itu mau tidak mau kan kita pasti harus berhubungan dengan semua itu. Iya. Nah, sehingga sekarang semakin banyak terjadi kasus miopia gitu. Nah, diperkirakan pada tahun 2050 ini akan terjadi bom miopia namanya. Bom miopia. Bom miopia. Oke, nanti kita akan bahas lagi seperti apa bom miopia ini. Sepertinya menarik ini, dan ini juga menjadi edukasi gitu untuk kita semua. Karena seperti Bu Dokter katakan, satu hari itu sepertinya memang setengahnya kita menggunakan untuk melihat layar ya Bu Dokter. Betul, ya. iya. Kita lanjutkan perbincangan kita nanti setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama pendengar masih di Bincang iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 Terkini dan terlengkap. bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking News. Sudah saya serahkan. Debat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick Count Pemilu. iNews Election Center. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya melanjutkan perbincangan saya bersama Bu Dokter Cahya Desi Rahmawati, Direktur Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat. Kita membahas mengenai bagaimana ancaman kebutaan di Nusa Tenggara Barat. Tadi Bu Dokter menyebutkan ada yang namanya bom miopia, begitu ya Bu Dokter. Bisa dijelaskan seperti apa ini kira-kira yang menjadi ancaman juga ya di dunia bahkan mungkin ya, seiring perkembangan teknologi tadi yang dikatakan Bu Dokter, bagaimana? Jadi bom miopia itu kelainan untuk melihat jauh, jarak jauh. Nah, miopia sendiri disebabkan karena ada dua penyebabnya. Yang pertama karena faktor genetik, yang kedua karena faktor lingkungan, gaya hidup lah ya. Nah, apalagi sekarang di era digitalisasi ini, kita mau tidak mau kita harus kita harus menyesuaikan diri, dengan itu beradaptasi. semua. Nah, salah satu penyebabnya juga selain karena genetik ya karena gaya hidup itu. Jadi sekarang seharusnya kita harus bagaimana sih kita mengambil manfaatnya dari kecanggihan teknologi ini, bukan itu sebagai bumerang buat kita. Nah, untuk salah satu salah satu pencegahannya mungkin kita bisa misalnya nih pada saat kita melihat layar gadget terlalu lama,
kita bisa mengistirahatkan mata dengan rule 20-20-20. Oke. Kalau secara umum Bu Dokter kira-kira berapa jam waktu mata kita ini bisa normal untuk melihat layar secara batas sehat ya? Jadi kalau memang untuk anak-anak sekolah, ya sebaiknya ya pada saat untuk kita belajar aja ya. Mungkin untuk di luar itu kita harus mengurangi, karena memang bagaimanapun kita tidak bisa menghindari juga gitu. Semua bahan-bahan pelajaran, semua kita pasti ada browsing ya. Beda dengan kita dulu, kita mungkin bisa lari ke perpustakaan, baca buku. Kalau sekarang kan enggak, semua teknologi akan mempermudah kita, tapi ya sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa memanfaatkan teknologi itu gitu. Iya, kita harus mengaturnya dengan baik. Betul. Oke, karena memang kita mau tidak bisa terlepas dari sana ya Bu Dokter. Iya. Bahkan sekarang untuk membaca koran pun sudah mungkin sebagian besar orang sudah tidak membaca koran, tapi mereka membaca melalui gadget mereka, berita-berita online begitu ya Bu Dokter ya. Tapi kalau berbicara mengenai katarak, balik ke katarak, apakah ada kemungkinan juga tingginya kasus katarak, boleh dikatakan mungkin di secara nasional begitu. Apakah ada kemungkinan juga nanti akan mempunyai peluang lebih besar terkena katarak pada saat sudah berusia 50 tahun dengan kita intens bermain gadget ataupun berada di layar dengan batas usia seperti tadi mungkin masih balita tapi sudah main gadget aja. Apakah ada hubungannya juga Bu Dok? Kok selama ini di beberapa penelitian belum ada ya. Jadi memang kalau katarak itu memang karena faktor usia gitu. Karena jadi, faktor usia. Ya. Jadi katarak itu kan kekeruhan pada lensa mata. Jadi ibaratnya seperti kalau kita semakin usia bertambah, rambut kita putih, kemudian kulit kita keriput. Nah, begitu juga di lensa mata kita gitu. Jadi semakin kita bertambah usia, lensa mata kita juga semakin keruh gitu. Cuman ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi katarak itu semakin tebal gitu. Jadi katarak itu ada tiga stadium. Katarak imatur, katarak matur, dan hipermatur. Jadi untuk mengelompokkan ini kita bisa melihat dari tajam penglihatannya. Gitu. Oke. Kasus yang terjadi juga Bu Dokter, saya balik lagi ke kasus anak-anak ini ya, karena bagaimanapun juga mereka yang akan menjadi regenerasi untuk sehatnya Nusa Tenggara Barat ke depan seperti apa, termasuk juga di permasalahan mata. Banyak sekarang anak-anak kecil yang sudah menggunakan kacamata juga, begitu Bu Dokter. Kira-kira untuk pencegahannya seperti apa yang bisa dilakukan? Atau mungkin bagaimana Bu Dokter melihat kasus ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian bagaimana orang tua bisa memanage hal tersebut? Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, jadi dari data Dinas Kesehatan Provinsi untuk kelainan refraksi pada anak-anak di NTB ini pada tahun 2020 itu sebesar 18.000 sekian. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya salah satunya memang karena gadget itu kan, apalagi pada saat itu kita juga lagi tingginya COVID ya. Jadi semua kita kerja WFA kan, WFH. Jadi dari itu tahun juga 2020 pasti tahun 2020 itu datanya gitu, 18.000 sekian gitu untuk kelainan refraksi pada anak-anak. Kemudian kalau untuk menghilangkan miopia ini ya salah satunya dilakukan tindakan namanya bedah lasik, bedah refraksi. Jadi kalau hanya dengan obat-obatan tidak bisa. Jadi kacamata itu salah satu yang dapat membantu untuk melihat ya. Jadi kacamata bukan obat, jadi alat untuk membantu melihat. Oke, ini yang perlu digarisbawahi ya pemirsa. Kacamata ini bukan obat, hanya alat untuk bantu melihat lebih jelas mungkin begitu Bu Dokter. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, mungkin nanti saya ingin membahas juga begitu ya pemirsa, bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bekerja sama mungkin dengan rumah sakit mata untuk untuk melakukan operasi ataupun pengobatan untuk kasus-kasus seperti katarak dan lain sebagainya. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Unbeaten all the way through the competition. The Association
Cup 2023 live di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Kita masih bersama pemirsa di Bincang iNews dan saya masih berbincang-bincang dengan Bu Dr. Cahya, Direktur Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat. Bu Dokter, kalau berbicara mengenai katarak tadi di Lombok Timur ya, yang banyak ataupun yang paling banyak kasusnya di Nusa Tenggara Barat yang mendominasi dari 4% tersebut. Kira-kira bisa dibeberkan apa faktor mungkin dari mereka yang tidak mau memeriksakan atau seperti apa memang? Ataukah memang bisa diperiksa dari sejak dini? Jadi peluang untuk katarak maksud saya. Jadi kalau untuk Lombok Timur memang karena selain jumlah penduduknya banyak. Kemudian selama ini yang saya temui pasien-pasien itu karena jangkauan dari rumah ke pusat layanan kesehatan ini yang cukup jauh. Oke, jadi karena jaraknya yang jauh, jadi mereka mungkin malas untuk memeriksa. Ya, mungkin biasanya juga karena pasien-pasien yang tidak mampu, mungkin kendala transportasi atau tidak ada yang mengantar seperti itu. Tapi memang ada bisa diperiksa dari awal untuk apakah seseorang punya peluang nanti untuk mempunyai penyakit ataupun apakah katarak itu termasuk penyakit juga Bu Dokter ya? Ada peluang ataupun pencegahan mungkin yang bisa dilakukan pemeriksaan dini sehingga bisa dilakukan pencegahan? Kalau memang katarak itu salah satu penyebabnya kan karena paparan sinar UV. Mungkin karena kita di daerah NTB ini banyak masyarakat yang kerjanya bertani atau nelayan yang paparan sinar UV-nya kan sangat tinggi, yang mungkin dapat melakukan memakai pelindung kacamata atau topi. Cuman kan kadang-kadang masyarakat juga nggak mungkin kan sebagai petani pakai kacamata, kadang-kadang mereka juga malu gitu. Kadang kacamata untuk koreksi melihat jarak jauh aja mereka sering malu, apalagi untuk membuat kacamata anti radiasi. Itu seperti itu. Tapi artinya katarak ini bisa dicegah Bu Dok? Bisa dengan salah satu dengan itu. Cuma iya, mungkin dicegahnya memperlambat sih, memperlambat iya. Karena juga kalau misalnya sudah ada faktor resiko seperti diabetes mellitus, itu akan lebih mempercepat lagi terjadi katarak. Berpengaruh juga. Faktor genetik juga tadi Bu Dokter. Ya? Ini biasanya karena faktor ini juga bisa karena kita menggunakan obat-obat tertentu yang mengandung steroid, itu juga mempercepat jadi katarak. Misalnya pada pasien-pasien asma yang terus-menerus menggunakan steroid, itu bisa mempercepat terjadi katarak. Baik. Bu Dokter, kalau berbicara mengenai bagaimana pencegahan yang dilakukan, termasuk juga pengobatan, di mana NTB tadi 4% begitu ya, kedua di Indonesia di nasional. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan pengobatan? Apakah ada program-program yang diajak kerjasama juga pastinya dengan Rumah Sakit Mata ya? Bagaimana? Jadi untuk kegiatan operasi katarak ini kami ada 2 kegiatan, jadi di dalam gedung dan di luar gedung. Untuk di dalam gedung kami memang setiap hari kita melakukan operasi katarak. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita melakukan operasi katarak. Kemudian itu ditanggung BPJS? Ya, ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS ya. Ini menjadi garis bawah ya, karena banyak juga yang, aduh operasi gimana ya, operasi yang mahal ya, gitu ya. Banyak juga yang berasumsi seperti itu. Jadi operasi katarak ini pun kita ada dua teknik
Yang pertama secara manual, yang kedua dengan teknik Vico dengan mesin. Itu. Jadi semua tercover semua oleh BPJS, baik yang manual maupun yang dengan mesin. Itu yang dilaksanakan di dalam rumah sakit. Berarti ada juga yang dilaksanakan di luar ya? Iya. Kemudian kalau kita di luar gedung, kita biasa melakukan bakti sosial operasi katarak gratis. Nah, ini kami juga dapat support dana dari Bank Syariah, Bank NTB Syariah, kemudian dari foundation dari Australia, FAF. Jadi untuk tahun 2024 ini kami mendapatkan support sebesar 2.200 mata. 2.200 mata tahun 2024. Cukup banyak ya Bu Dokter ya. Oke, dan ini akan tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat tentunya. Oke. Jadi memang rumah sakit bukan rumah sakit, operasi mata ini berarti memang bisa dilakukan di luar gedung Bu Dokter ya. Karena kalau saya pribadi juga yang awam terhadap operasi katarak ini mikirnya operasi katarak ini operasi yang luar biasa menakutkan begitu ya. Mungkin bagaimana cerita nih mata dioperasi. Ini juga mungkin yang menjadi ketakutan dari pemirsa di rumah, sehingga mereka juga aduh nggak berani deh operasi. Mungkin bisa diberikan penjelasannya Bu Dokter. Ternyata memang ringan ya operasi kataraknya ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi, maksudnya di luar gedung tuh bukan di luar. Jadi harus tetap di kamar operasi. Maksudnya di luar gedung, di luar rumah sakit mata, betul. Iya, jadi selama ini juga masyarakat tuh banyak mengkhawatirkan. Mereka beranggapan bahwa operasi katarak itu bola matanya dikeluarkan semuanya, padahal tidak seperti itu. Jadi hanya kita buat luka insisi kecil, kemudian kataraknya kita dengan mesin Vico kita sedot-sedot aja itu kataraknya seperti itu. Oke. Kalau di puskesmas itu bisa dilakukan? Selama ada dokter spesialis mata dan ada ruang operasinya bisa saja. Oke, jadi makanya saya bilang tidak terlalu ini berarti Bu Dokter ya, tidak terlalu separah ataupun semenakutkan yang kita bayangkan. Betul. Di lain itu apa juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, mungkin karena bagaimanapun juga pemerintah pasti akan memfokuskan juga ya, bisa menurunkan juga kasus di Nusa Tenggara Barat. Nggak mau dong jadi yang kedua terus ya, karena ini juga kasus sakit, mending kasus yang baik mungkin ya kita ingin bertahan, tapi ini tentunya kita tidak ingin bertahan. Bagaimana Bu Dokter? Jadi ini cerita sedikit, jadi kapan hari Bapak PJ Gubernur, beliau memang ada riwayat myopia. Kemudian pada saat itu mau dilakukan operasi lasik, tapi ternyata beliau ada kataraknya juga. Nah akhirnya beliau dilakukanlah tindakan operasi katarak. Nah setelah operasi katarak tersebut beliau bebas kacamata. Nah, dengan hasil seperti itu beliau begitu atensi dengan kesehatan mata ini. Nah jadi untuk program beliau, jadi setiap hari Senin itu ada Senin Sehat namanya. Jadi di rumah sakit di Nusa Tenggara Barat ini ada 5 rumah sakit provinsi, salah satunya rumah sakit umum provinsi, kemudian rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit Mandalika, dan rumah sakit Manambai. Nah dari 5 rumah sakit ini kami mempunyai masing-masing punya program untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya rumah sakit mata, kita konsen di kesehatan mata, kita turun ke sekolah-sekolah untuk screening refraksi. Itu mungkin programnya ke sekolah-sekolah berarti kalau rumah sakit mata. Ada turun ke program-program di kampung juga, biasanya kan Jumat Salam juga terjunnya ke kampung-kampung. Betul, iya. Jadi nanti setiap Jumat Salam itu diharapkan dari Pak PJ Gub untuk adalah kegiatan, salah satunya kegiatan operasi katarak gratis ini. Jadi adalah kegiatan nyata yang dapat kita berikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oke, baik, luar biasa, dan itu juga tentunya dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat, begitu ya Bu Dokter ya. Bu Dokter, sebagai closing statement untuk masyarakat kita, untuk pemirsa di rumah, apa yang ingin disampaikan untuk menjaga kesehatan mata agar kasus di Nusa Tenggara Barat, kasus kebutaan ini bisa kita minimalisir? Silakan Bu Dokter. Jadi mungkin untuk anak-anak sekolah, ya seperti tadi, karena memang sekarang era digitalisasi, jadi sebaiknya kita harus bersahabatlah dengan komputer. Jangan sampai komputer ini menjadi bumerang buat kita. Jadi kita harus bisa mengambil manfaatnya sebesar-besarnya dari era digitalisasi ini. Kemudian bila ada keluhan mata, ya segera periksa ke dokter mata. Oke. Dari pola makannya bagaimana Bu Dok? Ini bisa disampaikan? Kalau pola makan bebas aja sih, nggak ada masalah. Jadi karena seperti tadi saya sampaikan, penyebab miopia itu kan memang karena faktor genetik dan lingkungan. Kalau udah faktor genetik kan kita tidak bisa. Misalnya, jadi di beberapa penelitian menyebutkan bahwa bila salah satu orang tua yang menderita miopia, jadi akan menurunkan ke anaknya sebesar 20%. Oke. Ya, jadi
kedua tidak orang ada tua. pencegahan dari pola makan ataupun makanan khusus nggak mungkin bisa. karena yang akhir aja nih Bu Dokter, banyak juga orang tua yang bilang banyak makan ini untuk bisa menghindari sakit mata ataupun untuk menghindari mata terganggu dan lain sebagainya, itu berarti tidak Nggak berlaku bisa ya. Jadi walaupun kita sekarang kan makan Oh, wortel iya, atau makan betul. buah sayur, kalau kita sudah ada gen untuk terjadi miopia tetap aja walaupun kita tidak akan bisa, Oke, tetap baik. harus kacamata ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa perbincangan kita. Semoga bisa mengedukasi dan menginspirasi juga masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat sehingga kita bisa lebih menjaga kesehatan mata kita. Bu Dokter sehat selalu, kita berjumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kory Hafizah, mewakili kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.